Atuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang mulia, keluarga besar Majelis Taklim Az-Zikra Sentul yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kitab kita Minhajul Abidin ini, karya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. I'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku, as'adakumullah, yang paling berbahagia dibahagiakan Allah SWT, wa iyaya, begitu juga aku Imam Ghazali, bimardatihi, dibahagiakan Allah dengan keridhaannya. Annal ibadata thamaratul ilmi, kita sudah bahas ini. Sesungguhnya ibadah itu buah daripada ilmu. Ibadah buah daripada ilmu. Apa gunanya menuntut ilmu kalau nggak pernah dibuat? Nggak ada gunanya. Belajar ilmu sholat tapi nggak pernah sholat. Belajar ilmu sabar tapi nggak pernah mau sabar. Belajar ilmu baca Quran tapi nggak pernah baca Quran. Untuk apa? Justru ilmu itu membuahkan ibadah. Karena dua caranya itu. Orang menuntut ilmu karena mau memperbaiki diri dan ibadahnya. Ada orang menuntut ilmu mau mengkoreksi orang dan mau cari makan dari situ. Barang siapa cari ilmu untuk mencari makan, untuk populer, untuk hebat, untuk terkenal, maka Allah menolak amalannya yang wajib dan yang sunat. Nggak diterima. Jadi kita duduk sini nuntut ilmu itu memang mau nuntut ilmu karena diperintah Allah dan Rasul. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, sebagian fardu kifayah. Lihat ilmunya, kemudian kita duduk untuk kita amalkan, untuk kita perbaiki diri kita, sehingga berbuah dia. Orang dulu sedikit aja dia tahu tapi dia amal. Orang sekarang tahunya banyak tapi amalnya sedikit. Makanya banyak orang yang diridhoi Allah itu orang dulu. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu orang-orang yang mula-mula masuk surga. Orang-orang yang akrab dengan Allah itu minal muqarrabin. Itu kata Allah, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak orang dulu-dulu, sedikit orang akhir zaman. Karena orang akhir zaman sibuk cari ilmu tapi nggak sibuk beramal. Orang dulu sibuk beramal. Siang malam mereka cerita amal. Jumpa kawan, apa kabar? Bagus.
Sekarang tahajud macam mana? Wah, sekarang tinggal 2 rakaat, nggak sempat lagi 8. Kenapa? Sibuk kerja saya. Aduh, sayang. Makanya cepat tidur malam. Orang cerita-cerita itu cerita agama kalau dulu. Kalau cerita ke sekarang cerita duit. Kamu udah pakai Daihatsu? Oh. Kemarin sepeda? Oh. Wah, bisa meningkat nih, mudah-mudahan bisa naik Alphard. Buat apa itu diceritakan? Dunia hanya untuk dikendarai saja. Seperti kita naik perahu di atas air. Air itu perlu. Kalau nggak ada air bagaimana mau naik perahu? Tapi jangan coba-coba memasukkan air itu ke dalam perahu kita. Tenggelam dan kita akan mati. Dunia ini kita perlu, bagaimana kita mau ke akhirat kalau nggak pernah lahir ke dunia, ya kan? Mau ke akhirat kan harus lahir di dunia dulu. Tapi jangan coba-coba memasukkan dunia ke dalam hati kita. Nanti kita tenggelam, nggak sampai akhirat. Nggak sampai ke sana kita. Karam di dunia, asyik dengan dunia, sibuk dengan maksiat aja. Ini zina sama orang hitam kurang enak, sama yang putih kurang enak, sama yang kuning kurang, wah terus aja itu. Akhirnya karam aja mati di dunia itu, sia-sia, nggak dapat apa-apa kedudukan di akhirat. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Akhirat nggak dapat apa-apa, sayang sekali. Dan manusia dibagi 2 itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia mereka itu hanya mengejar dunia aja. Apa yang bisa didapat dari dunia ini, agama nggak dipikirin. Kalau diperlukan dia mau agama, tapi untuk menunjang dunianya. Itu jahatnya itu. Dia mau pakai agama, tapi agama itu mau diperalat untuk dia bikin lebih hebat lagi dunianya. Kalau perlu agama dijual supaya dapat duit. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia akan kecewa karena nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kan saya pernah buat gini, itu kan supaya kau dapat ini, udah saya kasih kata Allah. Kamu kan bikin begini supaya kamu dapat ini, ya udah saya kasih, udah saya beri. Akhirat nggak ada apa-apa. Wah, ruginya itu, rugi. Faminan nasi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sebagian lagi manusia mereka minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mereka minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka minta dunia itu hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat dia minta hasanah. Yang diminta itu hasanah kok, bukan harta. Mana ada ya Allah minta Allah kaya, saya kaya di dunia, kaya di akhirat. Nggak ada. Yang diminta apa? Hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepadaku di dunia ini hasanah. Hasanah itu yang ada nilai pahala aja yang hasanah itu. Kalau nggak ada nilai pahala bukan hasanah namanya. Ada hadis bicara hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa baca Quran 1 huruf diberi 1 hasanah. Jadi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 hasanah dibayar 10 pahala kebaikan. Jadi yang diminta itu hasanah. Dengan membaca Al-Quran 1 huruf dapat 1 hasanah. Orang kok baca ayat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seolah-olah ya Allah berilah harta yang banyak, pangkat yang tinggi. Itu belum tentu hasanah. Fir'aun pangkatnya tinggi, jadi raja seumur hidup. Bukan hasanah tapi laknah. Fir'aun digelar laknatullah alaih. Jadi yang diminta itu hasanah. Harta itu kalau ada kebaikan untuk akhirat baru dia namanya hasanah. Kalau harta kita cuman bikin kita masuk neraka saja, ya bukan laknah namanya, bukan hasanah. Paham? Yang diminta itu hasanah.
Mudah-mudahan bisa kita paham. Mau kawin cari istri yang hasanah, yang kita setelah kawin sama dia terjaga agama kita. Itu baru istri yang hasanah. Kita mau nyolong, bawa pulang uang, bang ini uang dari mana? Ditanyanya. Oh ya, kan belum waktunya gajian bang, belum. Ini uang apa? Ini namanya uang sabetan. Waduh, sabetan itu apa? Tadi ada orang minta urusan sama saya urusin, tapi saya bilang kalau nggak kasih segini nggak saya urus. Waduh, itu namanya meres bang. Ya Allah bang, buat apa dibawa uang meres? Oh itu baru istri hasanah. Jadi kalau istrinya, apa ini bang? Uang sabetan. Kok cuma segini bang? Lain kali nyabetnya 2 kali lipat bang. Oh itu istri bukan hasanah itu. Jadi yang kita minta itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ujung-ujungnya selamat dari neraka. Punya istri ngingetin agama, kita masuk surga bersama dia. Itu istri yang hasanah. Dikasih kerja, bapak kerja sama saya, boleh. Apa kerjanya? Kerja bapak memfitnah orang aja. Kok memfitnah? Ini ada komputer, ada laptop, pulsanya dibayarin, bapak tiap bulan dapat honor. Tergantung berapa mampu bapak memburuk, menjelek-jelekkan ulama. Apa namanya ini? Buzzer pak, buzzer. Oh, ini kerjaan baru pak. Buzzer. Kerjanya nyari salah orang aja. Oh, nggak ada hasanah apa-apa di situ. Kita disuruh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu yang mendapatkan keridhaan Allah, yang menyebabkan kita selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa di hari kiamat selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dia telah sukses, telah berjaya, telah berhasil dia hidup di dunia ini sebagai hamba Allah yang mendapatkan hasanah. Hidup di dunia ini seperti meniti buih. Payah itu, bisa niti buih. Buih di titi. Titi tahu titi? Jembatan. Kalau orang sini bilang jembatan, kami orang Sumatera bilang titi. Kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai seberang. Susah. Kalau pandai berjembatan di atas buih, selamatlah badan ke seberang. Jadi hidup di dunia ini seperti meniti buih. Salah gerak dikit kelelep lah kita jatuh habis. Anehnya dunia ini makin dikejar, makin sibuk, makin dikejar, seperti mengejar bayang-bayang sendiri. Makin dikejar nggak pernah sampai kita. Kapan dapat menangkap bayang-bayang sendiri? Makin dikejar makin jauh. Tapi ketika kita tidak pedulikan dia, kita hanya mencari ridha Allah hasanah saja. Dunia itu datang sendiri, itu ajaibnya dunia. Karena dunia ini diwariskan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh saja. Hanya kepada hamba-hamba yang soleh saja. Ini dunia diwariskan Allah kepada hamba-hamba yang soleh saja. Kalau yang durhaka enggak, sibuk cari-cari, dapat pun enggak sempat menikmati, dia udah habis. Kalau orang-orang yang soleh, dunia itu datang kepadanya. Enggak punya mobil tapi kemana-mana naik mobil, kan enak tuh. Enggak punya kapal terbang, kemana-mana naik kapal terbang, ya kan? Enggak punya helikopter, kemana-mana naik helikopter. Ya. Bener nggak? Nggak pernah masak, kemana-mana makan enak. Asik banget. Oh, ada yang begitu? Banyak. Sebab dunia ini diwariskan hanya untuk orang-orang yang soleh saja. Sayyidina Ali bilang, kalaulah
dunia itu mengejar-ngejar Sayyidina Ali. Beliau kan khalifah, menantu Rasul lagi. Perempuan tiap hari datang minta dikawinin. Begitu dunia itu sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kawinilah saya. Anak minggir, katanya nggak mau dia. Duit datang gitu. Satu hari Sayyidina Ali kalau tahajud pergi ke kebun korma. Karena kalau di rumah, satu rumah bangun semua, jeritnya kuat-kuat nangisnya. Gerung-gerung. Supaya tangisannya nggak dengar istri dan anak-anak tetangga-tetangga. Sayyidina Ali kalau malam tahajudnya di kebun korma. Satu hari diikutin sama murid-muridnya. Apa doanya? Ya dunia, kau kalau mau nipu aku sampai gundul nggak akan berhasil gitu. Sebab kau sudah kuceraikan talak 3. Wah. Sayyidina Ali itu wafatnya miskin, padahal beliau khalifah. Ada satu ulama di India. Dia itu kalau ceramah nggak pernah mau dibayar, kasih duit nggak mau. Di India memang ustadz nggak dibayar, ngajar sekolah gitu nggak dibayar, nggak digaji, khutbah Jumat nggak dikasih honor. Tapi keperluannya dibereskan rakyatnya. Anaknya mau sekolah udah ada yang bayar, berasnya habis sudah ada yang antar beras gitu. Tiap hari ada yang antar belanjaan begitu. Tapi dia nggak mau dibayar. Satu hari dia ceramah di masjid, sepatunya ditinggal di luar. Pas dia mau pulang dimasukin kakinya, nggak bisa masuk kakinya, ganjel. Ada apa ini di sepatu ini? Dilihat duit seikat. Oh alah duit. Sampai ke kaki-kaki pun kau kejar. Itu janji Allah itu. Siapa mengejar dunia dia akan ditusuk hidungnya kayak kerbau, ditarik sana sini sama dunia, dan rezekinya nggak lebih juga dari yang Allah takdirkan untuknya. Tapi dia habiskan waktunya untuk dunia itu habis-habisan. Jadi ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Wa faidatul umri, manfaat daripada umur. Tidak adalah manfaatnya umur kalau tidak ibadah, berlalu kosong. Makanya Rasulullah ada satu hadis mengatakan begitu. Tidak ada satu masa yang akan ditangisi oleh penduduk surga, melainkan satu waktu yang lewat tanpa zikrullah. Sebab amal yang bisa 24 jam dibuat adalah zikir. Hanya saja di tempat yang dilarang tetap aja nggak boleh zikir dengan lisan. Masuk WC, dalam WC nggak boleh zikir. Subhanallah, 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 nggak boleh. Di dalam WC zikirnya ingat mati, zikrul maut. Dalam WC ingat mati. Kalau kita ingat mati mana tahan lama-lama, ya nggak? Kalau mati besok dikubur, sumpah malaikat mungkar nakir, aduh ampun dah, mau cepat aja pergi dari WC. Tapi kalau di WC menghayal, bini baru 1 nih, bisa 2, aduh seneng kayak Ustaz Arifin lah 2. Oh lama tuh di WC-nya tuh lama itu. Di WC itu zikir, tapi zikirnya bukan subhanallah walhamdulillah, bukan. Tapi ingat supaya jangan lama-lama di WC, karena WC itu tempat setan berzina. Makanya masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, berlindung dari setan jantan dan setan betina. Karena setan jantan dan setan betina berzinanya di masjid, di WC. Makanya jangan lama-lama di tempat pelacurannya setan. Tapi orang yang nggak berakal bikin WC sampai harga 2 miliar. Tempat tai aja 2 miliar. Itulah makanya disuruh ngaji supaya bisa itu buahnya ilmu itu ibadah, wujud dalam dirinya, wujud bisa dilihat. Wa hasilul abidil aqwiya, hasil daripada hamba Allah yang kuat-kuat. Sebab ibadah ini memerlukan kekuatan, tapi kekuatan iman, bukan kekuatan fisik.
Lebih payah naik sepeda daripada sholat. Sholat orang buta bisa, betul. Naik sepeda bisa orang buta? Nggak bisa. Berarti lebih payah naik sepeda daripada sholat. Ibadah itu mudah sekali. Nggak bisa berdiri sholat duduk, nggak bisa duduk berbaring. Bisa kan? Naik sepeda bisa sambil berbaring? Nggak bisa. Berarti beribadah itu sebetulnya mudah. Tapi memerlukan kekuatan iman. Makanya di sini disebut ibadah adalah hasil dari kekuatannya seorang hamba Allah yang kuat. Hasilnya. Karena untuk bangun dari tidur di waktu subuh itu melawan nafsu tidur. Untuk wudhu kemudian berjalan ke masjid di waktu subuh. Itu perlu kekuatan iman. Bukan kekuatan fisik. Ada orang yang bisa ngangkat barbel 200 pon, 100 kilo. Tapi ngangkat tangannya takbir sholat subuh nggak bisa. Allah, berapa on ini? Nggak bisa. Ngangkat barbel, medali emas. Giliran Allahu Akbar, 30 tahun nggak bisa. Mana? Berarti kan takbir Allahu Akbar itu memerlukan kekuatan. Tapi kekuatan apa? Iman. Hasilnya apa? Hasilnya ibadah. Kalau imannya lemah nggak wujud ibadahnya itu. Mau ngangkat takbir nggak bisa kok. Zikir itu kan mudah aja tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi memerlukan kekuatan iman. Kalau nyanyi memerlukan kekuatan nafsu. Jadi kita mau ukur ini. Saya ini di dalam diri saya ini mana lebih kuat, iman atau nafsu? Salah satu cara ngukurnya lebih banyak zikir atau nyanyi. Ayo. Saya zikir habis sholat 33 kali. 33 subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sekali 100. Berapa menit tuh? 2 menit. Nyanyi satu nyanyi aja 4 menit. Aku tak biasa. Waduh. Kata Imam Ghazali, amal itu, ibadah itu adalah hasil dari hamba Allah yang kuat-kuat. Wa bid'atul awliya, bid'un. Bid'ah itu fil asli katanya qat'atun wafirah minal mal. Jadi wali-wali Allah itu bagiannya wali adalah memutuskan hubungan dari harta benda dunia. Bahkan dari sebab-sebabnya. Begini, ibadah nggak akan bisa dijalankan pada sebagian besar ibadah kecuali dengan memberhentikan urusan dunia. Misalnya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila hai manusia yang beriman, hai kamu yang beriman, jika kau dengar azan memanggil sholat untuk datang sholat Jumat, segeralah datangi sholat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Putus, harus diputuskan dulu urusan dunia itu, baru dapat bagian sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memutuskan urusan duniamu untuk mendapatkan sholat berjemaah setelah azan berkumandang, itu disebut
bid'un. Kalau kita nggak mau memberhentikan sejenak urusan dunia kita, mana dapat kita itu? Nggak ada bid'ahnya, nggak ada bid'atun. Bagian nggak dapat bagian. Ini sholat berjemaah, pahalanya nggak tanggung-tanggung, 27 derajat, ya kan? Hapus seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku. Setiap langkahnya dapat pahala, setiap langkahnya hapus dosa, setiap langkahnya naik derajat 1 derajat di sisi Allah. Kalau dia duduk setelah sholat sunat menunggu azan, turun malaikat mendoakannya, Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaih. Kemudian kalau dia duduk menunggu qomat, maka dia selama duduk berzikir tidak berhadas, dihitung sholat terus menerus tanpa berhenti-berhenti, padahal dia cuma duduk aja nunggu qomat. Itu semua bid'atun. Itu bagian tidak akan didapat bagi orang yang tidak memutuskan sebentar urusan dunianya. Itu maka disebut bid'atul aulia. Wali-wali udah biasa dia memutuskan urusan dunianya untuk mendapatkan bagian akhiratnya. Kalau kita sekali-sekali nggak penuh-penuhan, kalau wali 24 jam dia tidak ada hubungan dengan dunia. Dia urusannya agama aja. Makannya pun nggak dipikiri sama dia. Itu wali. Tapi pas jam makan, makanan datang. Nggak ada orang yang bawa burung bawa makanan. Itu udah tingkat wali. Wali Allah, lain kalau wali kota yang datang Cina bawa duit. Ya, ini halal duit loh. Itu beda. Beda wali Allah dengan wali kota. Kalau wali Allah, bid'atun itu bid'atul aulia, itu memang semua bagian wali Allah 24 jam setiap detik hanya agama saja. Ibadah saja, dia nggak ada pikir lain dia. Kalau kita belum sampai situ, kita orang awam. Kalau orang awam, mutuskan dunia itu sekali-sekali aja untuk mendapatkan akhirat. Sholat berjemaah. Paling-paling yang kita putuskan dunianya itu cuma sholat zuhur dengan sholat asar saja. Subuh kan belum kerja. Maghrib isya kan sudah selesai kerja. Untuk mendapatkan sholat berjemaah, kita orang biasa ini hanya perlu memutuskan dunia sebentar aja. Zuhur dengan asar, itu pun kemungkinan hanya asar, karena zuhur itu pas jam makan siang. Betul? Kalau begitu dari 5 waktu kita hanya perlu mengambil bagian dari sholat berjemaah itu, hanya perlu memberhentikan 15 menit pekerjaan dunia ketika asar saja. Karena zuhur berhenti juga makan siang. Maghrib sudah selesai, isya sudah selesai, subuh belum bekerja dunia. Subhanallah. Ini kita kerja ini untuk akhirat nih, ngaji di sini. Kan kita berhentikan urusan dunia kita. Yang jualan libur, yang ini kan memang kalau kita tetap urus dunia kita, mana bisa kita duduk sini. Nggak dapat bagian majelis taklim lah kita. Kalau kita masih tetap mengurus dunia dan tidak memutuskannya sejenak aja, nggak lama-lama, sejenak. Kecuali zikir lah. Kalau zikir itu memang ajaib itu. Sambil kerja pun masih bisa zikir. Itu kelebihan zikir. Sambil jualan bisa zikir. Pak, bikinkan kopi susu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah selesai nah. Bismillah, minum. Waduh, bikin kopi aja dia zikir juga. Dan kopinya akan terasa lebih lezat karena ada nur zikrullah di situ. Kalau kita bikin kopi sambil nyanyi, rasanya bisa pahit. Aku tak mau jikalau aku di madu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berarti sudah mau kawin lagi. Pahit rasanya. Baik, bid'atul aulia. Ibadah itu adalah bagian dari wali-wali Allah. Kita bukan wali, tapi menuju ke sana kita harus belajar memberhentikan sejenak dunia kita untuk mendapatkan bagian dari agama kita. Omong kosong. Ada orang yang bisa mendapatkan agama 100% sambil mendapatkan dunia juga 100%.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Wali-wali Allah itu kalau udah sampai tingkatnya memang dia nggak perlu kerja. Kalau kerja dia berdosa. Kalau wali-wali Allah bekerja cari makan berdosa. Sebab dia untuk makannya sudah diantar Allah. Wali-wali Allah itu begitu. Ada yang bangun tidur dia begitu duduk dia pergi kamar mandi sholat, dia pulang dari sholat dibersihkannya tempat tidurnya, di bawah bantalnya sudah ada uang. Itu wali-wali Allah. Satu hari ada wali besar diajak kerja sama muridnya. Tuan guru, kita tiap hari makan roti kasar begini nggak enak. Sekali-sekali mau makan roti yang halus. Ini sudah nikmat. Dan yang penting kita bisa ibadah. Makan roti kasar dengan roti halus kan sama-sama roti. Besok keluar di WC sama. Rupanya kalau roti halus dia cantik gitu. Sama. Tapi muridnya bilang jangan begitulah Tuhan, sekali-sekali kan mbok kerja kenapa sih? Gurunya ini senyum, gini aja lah, besok kita pergi ke laut, ke pinggir laut, ya pinggir laut. Sampai pinggir laut, gurunya bilang ikan. Muridku ini mau harta katanya. Datang ikan ribuan ekor, di mulutnya ada jarum emas. Satu ikan bawa satu jarum. Tuh, ketipin tuh jarum tuh berapa banyak tuh jarum emas. Gemeter muridnya. Enggak jadilah Tuan Guru katanya. Kalau begitu kita makan roti kasar aja lah katanya. Udah ikan balik, murid saya enggak jadi katanya. Apa susahnya kalau bagi wali-wali? Tapi dia udah enggak mau lagi begitu. Dunia ini akan datang kepada orang yang sudah tidak mau dengan dunia. Kalau dunia ini masih mau kita dengan dia, ya kita kejar-kejar, syukur-syukur dapat, tapi berapa banyak yang harus kita korbankan untuk mengejar-ngejar dia. Yakinlah dunia ini sekedar usaha saja, tapi mendatangkan rezeki adalah Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah mendatangkan rezeki pada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Amin Rais mati-matian kampanye. Pahlawan reformasi, profesor doktor S3, pengalaman kerja jadi dosen 30 tahun, punya partai amanat nasional, kampanye keliling Indonesia pakai pesawat charteran, nggak menang jadi presiden, nggak dapatnya rezeki jadi presiden. Gus Dur nggak pernah kampanye jadi presiden. Tu'til mulka man tasya. Allah datangkan rezeki siapa Allah mau. Gus Dur ditanya, Gus kok jadi presiden? Nggak tahu, wong saya diangkat. Nggak pernah kampanye. Paham? Wa tariqatul atqiya, jalannya orang-orang yang takwa. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, tidak ada jalan lain, harus menempuh ibadah yang banyak. Harus menempuh ibadah yang banyak. Karena takwa itu definisinya 3. Apa? Berapa? 3. Takwa itu 3. Pertama, mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Kedua, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Coba, kan jalannya orang takwa itu ibadah semua. Mengerjakan yang wajib apa? Dapat hukumnya, dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Berarti dia cuma dapat pahala, nggak dapat dosa mengerjakan yang wajib. Mengerjakan yang sunat dapat pahala, nggak dapat dosa. Meninggalkan yang makruh dapat pahala, nggak dapat dosa. Meninggalkan yang haram dapat pahala, nggak dapat dosa. Nggak ada dosanya. Itu jalan yang ditempuh orang takwa itu. Meninggalkan yang haram ibadah, meninggalkan yang makruh ibadah. Berhenti merokok itu ibadah. Sengsaranya 21 hari. Lihat orang merokok tuh. Cuman 21 hari aja. Lewat 21 hari kita sudah nggak candu lagi. Karena candu nikotin itu hanya bertahan di dalam tubuh 21 hari. Setelah 21 hari dia sudah hanyut lewat air seni dan keringat. Hari ke-22 kita merdeka dari candu rokok. Sudah tidak gemeter lagi lihat orang merokok.
Bertahan 2 bulan jijik lihat orang merokok. Kan ibadah, masa nggak ibadah? Menanggung kesusahan demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 ya, baru 2 itu. Takwa itu mengerjakan yang wajib dan yang sekaligus meninggalkan yang haram dan yang makruh. Ketiga, memperbanyak solawat di lidahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengaku takwa jijik atau benci sama orang solawatan, oh ada yang konslet. Listrik bilang ada yang konsleting di badan itu. Karena takwa itu mengerjakan yang wajib dan yang sunat, meninggalkan yang haram dan yang makruh, dan memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Tariqatul Atqiyah. Ibadah adalah jalan tariqat. Tariqat itu jalan. Jalan bagi orang-orang yang takwa. Hati yang takwa nggak kelihatan. Hati yang takwa nggak kelihatan. Kecuali dia beramal soleh. Kalau orang takwa tidur sama bandit tidur, mana kita bisa bedakan? Ini orang takwa tidur, terus ada bandit tidur direkam, sama aja. Bedanya. Tapi begitu bangun baru kelihatan. Orang bertakwa bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Oh ya Allah, sudah jam 3, saya harus bangun, sholat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, bangun, dia wudhu, dia sholat. Kalau orang bandit bangun, aduh, baru jam 3 sialan, kok bangun jam 3, tidur lagi Kelihatannya itu kan waktu bangun, waktu tidur mana kelihatan. Hati orang yang bertakwa itu baru kelihatan kalau dia bangun. Kalau pemilik hati itu bangun, baru kelihatan. Makan orang bertakwa dengan makan orang berdosa beda. Orang bertakwa itu makannya sedikit aja, ala kadarnya aja. Wah, kalau orang durhaka makan semua diembat. Nggak peduli dia mau halal mau haram. Ini apa dikodok, enak juga nih. Kenyil-kenyil katanya. Kodok kenyil-kenyil. Ini apa ini kok bulu-bulu ini hitam gini? Batman dicoba. Batman enak. Orang durhaka mana ada sama dia halal haram. Kalau orang beriman, ini apa ini? Jengkol. Halal, iya halal tapi makruh. Karena ada makanan yang lain. Udah tahun 2016 bulan Desember ini masih makan jengkol. Kayak nggak ada makanan lain aja. Itu orang bertakwa. Loh, jengkol kan tidak haram. Iyalah tapi makruh. Orang bertakwa meninggalkan yang haram dan yang makruh. Bayangkan kalian kalau saya, Ustadz Arifin, Agim, Habib Rizik kumpul makan jengkol. Terus kalian lihat itu. Kiai makan jengkol nih. Langsung telepon tuh, wih Kiai lagi makan jengkol. Silap-silap kalian foto pula, diunggah pula di YouTube. Kiai makan jengkol. Imam Ghazali menceritakan, kalau orang alim mengerjakan yang banyak, mengerjakan yang mubah, maka orang awam akan mengerjakan yang makruh. Kalau orang-orang alim banyak mengerjakan yang makruh, maka orang-orang awam akan berani mengerjakan yang haram. Kalau ulama-ulama sudah berani mengerjakan yang haram,
orang awam murtad dari Islam. Apa Islam? Nggak ada Islam. Kemarin aja Kiai Anu makan babi sama saya katanya. Udah nggak ada lagi, apa itu agama? Nggak ada agama itu. Kiai Anu aja kemarin booking hostess sama saya. Nggak ada lagi, hancurlah sudah. Jadi beban yang di pundak orang alim itu memang berat. Apalagi di zaman akhir ini ada namanya buzzer-buzzer itu. Wah, saya baca itu foto-foto kami diunggah itu. Habib Rizik naik Robicon, umatnya naik sepeda, jalan kaki, naik angkot, kiainya naik Robicon. Pada Robicon tuh Robicon orang, dipinjemin aja. Habib mau berjuang, ya 412, ya udah naik mau Robicon saya, biar saya dapat pahala. Robicon ini saya beli biar untuk jihad. Langsung diupload, naik Robicon. Kok Robicon? Saya naik helikopter mungkin sudah ada 50 kali. Apa urusannya, wong bukan kita punya kok, ya kan? Saya pergi Australia, foto saya pakai jubah pakai jaket musim dingin. Jadi kawan saya itu punya mobil Mercedes baru E-Class, wow, yang paling mahal lah. Rumahnya juga mewah. Saya difoto sih, janganlah, saya bilang nggak usah foto. Alah, saya mau foto Kiai pakai jaket, kan nggak pernah pakai jas saya. Pakai jaket musim dingin, difoto. Rupanya diunggah, wow, Tengku Zulkarnain kaya raya. Pakai mobil E-Class, waduh, rumahnya juga mewah, wow. Saya sih nggak mau marah ngapain saya. Cuman lucu aja gitu. Saya pulang ke Cina, dakwah 40 hari keliling Cina. Ibu saya kan orang Cina. Saudara-saudara saya kan Cina. Mereka minta saya pakai baju Cina. Saya waktu masuk ke Istana Ming, di depan masuk itu ada toko foto. Jadi foto pakaian Raja Ming. Ming itu kan memang pro Islam. Jenderalnya Laksamana Cheng Ho, dai terkenal itu yang pernah ke Indonesia, Cheng Ho. Jadi dia minta tolonglah pakai foto pakai baju Raja Cina. Minggir kau, saya bilang nggak mau saya. Mau saya pakai jubah kok. Enggak, sebentar aja, nggak sampai 2 menit. Kruk, ikat samping, topinya dibuka, dikasih topi raja itu sudah selesai. Saya bilang nggak usah, nggak mau saya. Kami ini udah nunggu lama orang berjenggot. Yang datang kemari ini ribuan orang, belum ada orang yang kulitnya putih, badannya tinggi besar, jenggotnya tebel, nggak ada katanya. Saya bilang apa urusannya jenggot? Raja Ming itu pakai jenggot. Jadi kami mau foto kamu untuk saya jadikan pajangan. Inilah Raja Ming itu, begitu. Karena dikejar-kejar saya udah jauh juga saya jalan. Nggak tega juga, itulah hati ya. Iyalah saudara-saudara, saya juga kepingin lihat saya baju Cina. Saya baliknya udah 2 menit ya. Diambil lah peci saya sama dia, serban saya diambil. Terus saya pakai, memang 2 menit nggak sampai lah. Kruk, ikat samping, dah. Terus saya foto. Bukan begitu, Raja Ming itu begini. Raja Ming itu begini. Tangannya satu ke belakang, satu ke depan. Iyalah cepat. Saya trik, udah. Saya pun buka, saya jalan keliling lihat Istana Ming itu lebar. Begitu saya mau keluar, udah ada foto saya gede situ. Wah, cepat juga orang Cina motornya. Saya bilang, wah, Swilo katanya, ini cantik katanya. Dia bilang, Ming Kuangse, ini adalah Raja Ming. Saya bilang, wah, jadi Raja Ming juga saya. Saya keluar, dikasih sama saya kopinya. Nah, dikasih yang 10 inci. Saya bawa pulang. Datang murid saya, di-uploadnya di komputer. Wah, langsung dibilang, anti, pakaiannya katanya nggak boleh mirip kafir, tapi pakai baju kafir. Loh, baju mana ada yang kafir? Selama baju itu tidak berwarna ibadahnya orang kafir, ya tidak jadi orang kafir. Baju itu kan ditulis di Quran itu,
Surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Hei laki-laki, anak cucu Adam manusia, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Ya, Al-A'raf 26 ya. Yuari sawatikum, sekedar pakaian nutup aurat saja, celana jojon. Pakai celana jojon sholat udah sah. Sah nggak? Kan aurat dengkul sampai pusar, lutut sampai pusat saja. Kalau pakai celana jojon sholat nggak usah pakai baju, sah. Cuman ya kebangetan lah. Sempat satu masjid Az-Zikra pakai celana jojon semua, sholat Jumat sama khotib Jumat. Apa nggak sah? Sah. Cuman pantas nggak? Nah, maka pakaian yang kedua warisha, risha, pakaian eksekutif, pakaian keindahan. Orang Cina pakai jubah, orang Pakistan pakai kurta, orang Barat pakai jas, orang Arab pakai jubah, orang Parsi pakai pakaian Parsi, orang Jawa pakai belangkon, orang Melayu pakai teluk belanga. Itu pakaian risha, pakaian keindahan. Baru yang ketiga walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang paling baik. Pakaian takwa itu yang dibuat Nabi lah. Ya, serban, ekornya 2 atau 1. Ekornya paling panjang sehasta, paling pendek segenggam. Jangan pakai serban, nggak pakai ekor. Itu orang India penjual susu itu, Sikh itu. Bedanya serban kita dengan serban Sikh, kita ada ekornya. Ini hadis Tirmidzi. Dan jubah Nabi tidak menyeret tanah, tidak menutup mata kaki. Jubah orang-orang kafir nyeret-nyeret tanah, beda. Ini sunnah, pakaian takwa, ini yang terbaik. Dan kalau kita pakai pakaian seperti ini, pakaian takwa, keliling dunia semua orang yang jumpa kita yakin dia kalau kita orang Islam. Betul? Oh, saya keliling Cina 40 hari pakaian begini. Semua orang yang jumpa saya itu tersenyum. Hanya saya pun senyum. Lalu tanya, Soma, ada apa? Saya bilang, hanya Osama bin Laden. Wah, saya bilang iya, ini pakaiannya Osama. Mereka nggak benci. Saya beli roti gratis, beli manisan gratis. Osama. Memang itulah rasa hati itu ya. Kalau kita memang hati kita lembut dan baik, orang pun memandang kita baik juga kok. Saya di suatu pasar di Guangzhou, lewat ada warung teh Cina. Warung teh Cina. Yang jualan pakai jubah, topi Cina, memang tradisional Cina. Padahal orang Cina biasanya sudah pakai celana pendek aja. Ini pakai jubah Cina. Resmi banget, bersih, harum. Udah tua, jenggot juga putih. Dilihatnya saya senyum, dia pun senyum. Ya mirip. Dia persilakan duduk. Saya bilang ya saya mau minum teh. Oh ya duduk. Ini mejanya beginilah kira-kira. Dia duduk situ, saya duduk sini. Terus dia ambil tehnya dari laci. Tehnya itu bermacam-macam bunga. Macam-macam bunga. Ada 10-12 macam jenis bunga. Daun-daunan, macam-macam jenis. Udah dikumpulin sama dia, dihitung, baru dimasukkan ke dalam ceret, dimasak di atas meja. Kami ngobrol gitu. Oh, nunggu mendidih dulu. Wah, hebat makan minum teh cara Cina ini. Beradab. Setelah selesai dimasak, baru dia tuang. Oh, ininya lebar. Wah, macam film-film kungfu itu. Saya tahu minum teh cara Cina itu, saya belajar. Dia bilang silakan minum. Saya ambil itu. Oh, pakai tutupnya itu diginikan supaya bisa cium harumnya itu. Dia bilang hayya, dia bilang ini minum cara orang Cina lu. Yang Cina, wah Chunghua, aku orang Cina. Baru saya minum.
dua minumnya itu. Minumnya tangan dua, karena saya orang Islam tangan kanan, pegang tangan kiri, tangan kanan. Aduh, berkeringat langsung ser. Saya bilang indah sekali ini minum teh hari ini. Mau lagi, mau lagi. Memang yang itu untuk saya kok. Dia sama saya minum berdua. Selesai minum, wah nikmat sekali. Ngobrol-ngobrol sebentar, saya mau bayar. Nggak mau dibayar. Baru hari ini saya melihat orang asing yang bukan orang Cina menghargai minum teh seperti orang Cina ratusan tahun yang lalu minum teh. Terus bagaimana? Nggak usah bayar kan? Nggak bayar. Jadi saya selama di Cina hampir semua gratis. Ya. Dibilang saya pakai baju kafir. Bukan, itu baju tradisional ibu saya. Saudara-saudara saya lihat itu senang sekali. Abang kita. Abang kita. Nggak ada yang marah-marah sama saya. Senang. Dan pakaian itu tidak saya obral-obral. Nggak ada yang tahu lah, mereka tuh bisa aja nyarinya itu. Kayak tikus celurut. Pakaian Habib Rizik ketika belajar militer, apa namanya itu, outbound training. Oh, dilihat nih, nggak pakai jubah serban. Masa outbound pakai jubah serban? Astagfirullahaladzim. Tapi sudah dibilang Imam Ghazali itu, memang kalau sudah ulama memang harus menjaga diri. Saya jadi agak anu juga, iya ya. Mungkin maksud mereka baik, saya nggak boleh pakai baju Cina. Padahal pakai baju Cinanya itu 2 menit saja. 2 menit saja. Masa saya sholat pakai baju Cina? Jadi tontonan dong di sini. Ayah. Oh, jadi tontonan. Kalau baju Cina biasa seperti baju ini aja. Kalau saudara-saudara nonton film kungfu yang tradisional itu pakainya begini aja kan. Ada juga yang pakai serban. Kalau yang dari barat, Cina barat, itu suku Hui, ya, Xinjiang, itu memang pakai serban jubah. Istri-istrinya pakai cadar. Saya pernah nonton film yang main Tony Yung, itu pembunuh bayaran. Itu banditnya perempuan pakai cadar. Itu kalau di dalam cerita-cerita kungfu dulu, perkumpulan Mokau, perkumpulan Mo itu Muhammad, perkumpulan orang-orang Islam. Busukkan sedemikian rupa, orang-orang pakai cadar itu adalah bandit-bandit. Padahal sebetulnya bukan, mereka itu orang-orang Islam. Ya. Kalau kalian membaca buku Toliongto, Manah Raja Wali Sintiau Eng Hyong Sintiau Hiap Lu, Toliongto itu anak mudanya namanya Tio Buki. Tio Buci itu ibunya orang Islam pakai cadar, bapaknya dari Butong Pai. Kok jadi cerita Cina ya? Itulah. Kalau orang awam, kalau ulama sibuk dengan yang mubah, maka orang awam akan sibuk dengan yang makruh. Kalau ulama sibuk dengan yang makruh, maka orang awam akan sibuk dengan yang haram. Kalau ulama sudah mengerjakan yang haram, orang awam akan murtad dari Islam. Wa qismatul a'izzah, qismah, orang-orang yang punya wibawa. Jadi begini, kalau kita sibukkan dengan agama, penuh dengan ibadah, siang malam kita ibadah, kita lewat aja orang gentar loh. Lewat aja kita, orang gentar. Meskipun hatinya, meskipun mulutnya benci, matanya benci dengan kita, tapi jauh di sudut hatinya mereka gentar. Percayalah. Oh, dilihatnya kita ahli zikir, ahli sholat, makan sedikit, bicara pun lurus-lurus, tidak pernah ganggu istri orang, kita istiqomah dengan agama siang dan malam, dia pasti benci. Allah bilang mereka pasti benci. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka pasti benci. Sebelum kita mirip mereka, makannya kayak mereka, tidurnya kayak mereka, zinahnya kayak mereka, mereka tidak akan
berhenti membenci, tetap aja benci. Tapi di sudut hatinya, jauh di sudut hati, mereka gentar. Satu hari Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi, baru masuk Islam, mu'alaf. Tamim Dari ini mu'alaf. Diperintahkan oleh Khalifah Umar, oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah. Antar di surat sama Rustum, bilang sama Rustum supaya Rustum masuk Islam. Yang antar surat Tamim Dari naik keledai, bajunya lusuh, orang miskin, dari Madinah ke Romawi naik keledai. Sampai istana, oh jauh lah, naik mobil aja bisa 5 hari 5 malam, apalagi naik keledai. Begitu sampai istana Rustum, kan penuh penjaga, itu namanya istana Romawi. Dia bilang, minggir, saya bawa surat Rasulullah, mau jumpa rajamu. Minggir itu penjaga. Dibawa tuh keledainya masuk istana, diikatkan di singgasananya raja itu. Raja itu kan pelaminannya kan ada tiangnya itu, diikatkan itu keledainya di situ. Rustum, oh begitu pertama Ad-Dari. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Masuklah kau dalam Islam, ucapkan la ilaha illallah, kau sukses dunia akhirat. Ini surat dari Rasulullah. Selesai itu dia buka tuh, dia tuntun lagi keledainya. Pengawalnya terpelongo semua. Begitu dia keluar, berkeringat dingin Rustum. Kata pengawalnya, Tuan Raja kok nggak diperintahkan tadi kami supaya memancung lehernya? Sombongnya itu. Padahal waktu datang Rustum, waktu datang Tamim Dari gemeter semuanya. Biar kami pancung. Apa kata Rustum? Hah, kamu tidak merasakan bagaimana ngerinya perasaan saya tadi, katanya. Kalau kamu yang duduk sini sudah pingsan kamu. Berapa wibawanya Tamim Dari itu. Qismatul A'izzah. Karena penuh dengan ibadah, hati hanya bergantung pada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada orang yang hanya takut kepada Allah. Itu hadis itu. Tapi kalau kita takut kepada selain Allah, seluruh dunia membuat kita jadi takut. Orang yang takut kepada selain Allah, kupu-kupu masuk rumahnya hinggap, gak bisa tidur sampai jam 2 malam. Kupu-kupu. Katanya sama istrinya, kupu-kupu. Ya, kupu-kupu kenapa? Ya, itu kupu-kupu. Kalau sudah masuk berbahaya. Takut sama kupu-kupu sampai jam 2 malam gak tidur. Tiba-tiba datang cecak, dimakan kupu-kupunya sama cecak, beres. Cecak lebih berani sama kupu-kupu daripada dia. Kalau kita takut kepada selain Allah, semua membuat kita takut. Tapi kalau kita hanya takut pada Allah, semua akan gentar sama kita, takut sama kita. Bisa paham ya? Tamim Dari itu bukan hanya Rustum yang takut sama dia. Gunung takut sama dia. Satu hari Umar bin Khattab, ini udah zaman Umar, Khalifah Umar, Rasulullah udah wafat, sedang rapat di masjid, musyawarah di masjid. Tiba-tiba gempa bumi. Tamim Dari jaga di luar. Tamim Dari lapor, Amirul Mukminin, gunung meletus, ada lahar datang menuju masjid kita. Lahar. Kata Khalifah Umar, kau bereskan aja lah. Kau bereskan lahar itu. Oh siap. Dia pun keluar. Diambilnya selendangnya. Hus, hus, hus. Lahar, pulang lagi, pulang. Lahar itu balik lagi masuk ke lubang gunung. Udah beres. Hus, 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 hus. Dia masuk lagi. Beres Amirul Mukminin. Ya udah, beres. Kamu jaga aja di luar. Itu Tamim Dari, Masya Allah. Bagaimana Khalifah Umar? Satu hari sedang rapat begini, yang musyawarah, gempa bumi, goyang tuh bumi, ditepuk sama Khalifah Umar tuh tanah.
Diam. Umat Rasulullah sedang musyawarah urusan agama, kau ribut, rewel kamu. Diam itu gempa bumi itu. Izzahnya Khalifah Umar itu. Jangan main-main. Apalagi kafir. Bumi takut. Setan takut. Dalam hadis Bukhari Rasulullah memberitahu sama kita, tidaklah Umar bin Khattab berjalan di satu jalan, maka setan tidak akan berani berpapasan dengan Khalifah Umar. Mesti belok. Ini Umar bin Khattab ini setan. Umar, belok. Yang belok setannya. Umar bin Khattab itu setan belok, nggak berani papasan sama Khalifah Umar. Makanya di Mekah itu di Masjidil Haram ada pintu Umar, Babul Umar, pintu Umar bin Khattab. Bab Umar bin Khattab. Orang Syiah nggak mau masuk lewat situ. Umar belok, wah setan. Masya Allah. Kismatul Aizah. Makanya nggak usah heran sahabat-sahabat Nabi itu keramat-keramat. Satu hari Abdullah bin Umar lewat satu kampung dakwah, orang macet di jalan, rame macet di jalan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada apa ini? Kami nggak berani jalan, numpuk orang di jalan. Kenapa? Ada singa. Singa lagi main-main di jalan, tidur 2 ekor, klik. Siapa yang berani lewat ada singa? Dilihat sama Abdullah bin Umar. Oh, jadi kalian nggak berani kerja lewat jalan ini karena ada singa toh? Oh ya. Datang Abdullah bin Umar, celik, diambil selendangnya. Bikin repot orang aja, pergi singanya. Coba tes buat kita. Pergi taman safari, keprok tuh singa. Kalau enggak karena kita enggak ada izzah. Kita tidak ada izzah. Ibadah kita sedikit. Kalau ibadah kita banyak, Masya Allah. Gitu ya. Angin bisa menyampaikan suara. Satu hari Khalifah Umar radhiyallahu anhu sedang khutbah Jumat. Sahabat di bawah semua itu ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat yang hebat-hebat itu. Khalifah Umar lagi khutbah, tiba-tiba berubah khutbahnya. Ya Saria, alal jibal. Tentara naik gunung. Kalau sekarang kita turunkan khotib Jumat itu. Udah gila ini. Kalau dulu ngerti sahabat, Khalifah Umar lagi lihat tentaranya terdesak perang. Naik gunung. Kemudian selesai dilanjut khutbah, selesai sholat, tidak ada satupun yang nanya. Semua ngerti aja itu. Beberapa bulan kemudian tentaranya pulang, Syariahnya pulang. Syariah itu tentara, pulang. Laporan, gimana? Waduh, hampir saja kami mati. Kami terjebak di lembah satu gunung, terkepung musuh dari mana-mana, sudah dipanah-panahi, hampir mati semua habis. Tiba-tiba kami dengar hari Jumat itu suara Khalifah Umar, naik gunung, tentara naik gunung. Kami langsung lihat, gunung. Kami semua naik gunung. Dan kami selamat semuanya. Kami bisa manah musuh dari gunung. Musuhnya mundur. Akhirnya kami selamat. Udah sampai situ aja. Khalifah Umar pun diam. Ya Alhamdulillah. Nggak ada. Tuh, kamu tahu kan, aku ini hebat. Jangan ada yang mau coba-coba menggantikan saya jadi khalifah. Nggak begitu. Ya sudah aja begitu. Padahal kekeramatan itu 2. Satu, Allah nampakkan tentaranya di Afrika sedang terdesak. Khalifah Umar bisa lihat. Yang kedua, teriakan Khalifah Umar
Hoi tentara naik gunung, bisa sampai ke Afrika. Oh itu. Dua kekeramatannya itu. Tapi sahabat biasa-biasa aja tuh. Enggak gara-gara itu terus Umar duduklah. Bawa ember, cuci kakinya. Kami kepingin minum air kakinya Umar. Sayyidina Umar pun nggak ada begitu. Karena izah ini didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak merasa hebat dengan izah yang diberikan Allah kepadanya itu. Sampai sini. Yang mau bertanya boleh bertanya, ya. Insyaallah. Silakan. Jazakallah bi. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dari guru kita, murabbi kita, Kiai Tengku Zulkarnain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan kita